Shalom, perkenalkan nama saya Putra Rezeki Siregar. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang bernama Daniel. Daniel hidup pada masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ke Babilonia pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Daniel diangkat sebagai kepala menteri di pemerintahan Media Persia sepanjang hidup. Dia adalah nabi dari Bani Israel yang dikenal dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen. Sesudah Belsyazar terbunuh, Darius orang Media merebut tahta kerajaan. Pada waktu itu ia berumur 62 tahun. Darius membagi kerajaannya menjadi 120 provinsi yang masing-masing diperintahkan oleh seorang gubernur. Tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan, namun mereka tidak berhasil karena Daniel setia dan jujur untuk tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Lalu mereka berkata, "Kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam satu hal yang berhubungan dengan agamanya." Kemudian pergilah mereka serentak menghadap raja dan berkata, "Ya tuanku Raja Darius, hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Kami semua yang mengurus kerajaan tuanku, baik para pengawas, para gubernur, wakil-wakil gubernur, dan pejabat-pejabat yang lain, telah mufakat untuk mengusulkan supaya tuanku mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sesungguh-sungguh. Hendaknya tuanku memerintahkan supaya selama 30 hari tak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kami mohon agar tuanku mendatangani surat perintah itu supaya menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali." Maka Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem, dan seperti biasanya ia berdoa kepada Allah dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Mendengar itu, raja menjadi sedih dan khawatir, sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Daniel. Sampai sore harinya pun raja masih berpikir-pikir. Kemudian orang-orang itu kembali menghadap raja dan berkata, "Tuanku, hendaknya tuanku ingat bahwa menurut undang-undang Media dan Persia, perintah yang dikeluarkan raja tak dapat diubah-ubah." Maka akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kata raja kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau." Setelah itu sebuah batu besar diletakkan kepada mulut gua itu, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tak seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah raja ke istana. Ia tidak mau makan ataupun dihibur, dan semalaman ia tidak bisa tidur. Pada waktu subuh bangunlah raja dan pergi dengan berburu-buru ke gua singa. Sampai di sana berserulah ia dengan suara cemas, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu terdengarlah suara Daniel yang menjawab, "Hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutuskan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan hamba. Allah menyelamatkan hamba. Ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap Tuhan." Bukan main senang hati raja, dan ia memerintahkan supaya Daniel dilepaskan dari gua itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, bahwa tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel karena ia percaya kepada Allahnya. Bukan main senang hati raja, dan ia memerintahkan supaya Daniel dilepaskan dari gua itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, bahwa tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel karena ia percaya kepada Allah. Kemudian raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah
menyembuhkan Daniel. Lalu mereka bersama-sama dengan anak dan istri-istri mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan bahasa di seluruh dunia. Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya, sampai selamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Sampai selamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kekuasaannya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Dan ia telah diselamatkannya dari terkaman singa-singa. Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Darius dan pemerintahan Kores orang Persia itu. Dari cerita tersebut kita belajar bahwa kesetiaan Daniel kepada tuannya sangatlah kuat. Terima kasih. Salam.